Sabtu, 3 Januari 2026, pukul 1 dini hari. Kota Caracas sedang tidur lelap di bawah selimut kegelapan. Udara malam itu terasa lembab dan sunyi, sebuah kesunyian yang menipu. Di permukaan, ini tampak seperti malam minggu biasa di Venezuela. Namun, warga Caracas tidak tahu bahwa di langit gelap di atas kepala mereka, ratusan mesin pembunuh sedang mematikan radar mereka dan bersiap untuk menjatuhkan neraka. Di dalam kediaman pribadinya di Fortiuna, sebuah benteng militer yang dianggap paling aman di seluruh Amerika Selatan, Presiden Nicolas Maduro sedang beristirahat. Dia merasa aman. Selama 13 tahun, dia telah bertahan dari upaya kudeta, sanksi ekonomi, dan ancaman invasi. Dia dilindungi oleh ribuan garda nasional, tentara bayaran swasta, dan unit khusus intelijen Kuba yang bersumpah setia sampai mati. Bagi dunia luar, benteng itu tidak tertembus. Tapi Maduro tidak sadar akan satu hal. Dia tidak sadar bahwa jam kematian rezimnya sudah mulai berdetak. Perintah eksekusi dari Washington sudah turun tepat pukul 22:46 waktu setempat. Nama sandi operasi ini adalah Absolute Resolve. Target utamanya disebut dengan kode jackpot. Dan malam ini, kita akan membedah secara forensik bagaimana hegemoni kekuasaan selama 1 dekade runtuh hanya dalam waktu kurang dari 90 menit. Namun, untuk memahami bagaimana operasi militer ini sukses, kita tidak bisa hanya melihat malam kejadian. Kita harus mundur 5 bulan ke belakang, karena sebuah perang modern tidak dimenangkan dengan peluru, melainkan dengan data. Operasi ini sebenarnya dimulai pada Agustus 2025, jauh di dalam server dingin milik CIA dan NSA. Selama 5 bulan, intelijen Amerika Serikat menyusun apa yang mereka sebut sebagai granular portrait, atau gambaran rinci tentang target. Mereka tidak hanya melacak di mana Maduro berada, mereka mempelajari siapa dia saat tidak ada kamera televisi. Fakta yang paling mengejutkan yang baru terungkap pasca operasi adalah keberadaan aset atau mata-mata di dalam lingkaran terdalam Maduro sendiri. CIA ternyata telah berhasil merekrut seseorang yang memiliki akses langsung ke jadwal harian presiden. Berkat informan ini, Amerika tidak perlu menebak-nebak. Mereka tahu persis jam berapa dia bangun, obat apa yang dia minum, dan siapa saja yang dia telepon sebelum tidur. Pengintaian ini sangat invasif. Laporan intelijen menyebutkan bahwa satelit dan aset darat tidak hanya melacak mobil presiden, tapi juga melacak hal-hal sepele yang menjadi pola hidup atau pattern of life. Mereka melacak pengiriman makanan catering khususnya. Mereka melacak cucian baju kotornya. Bahkan, yang paling gila, mereka melacak pergerakan hewan peliharaan kesayangan Maduro. Analis intelijen menyadari satu pola krusial. Jika anjing kesayangannya dipindahkan ke bunker Fortiuna pada sore hari, maka bisa dipastikan Maduro akan tidur di sana malam itu. Hewan peliharaan itu tanpa sadar telah menjadi sinyal suar bagi rudal Amerika. Sementara CIA bermain di darat, NSA atau Badan Keamanan Nasional Amerika bermain di udara. Mereka menyadap frekuensi komunikasi militer Venezuela untuk memetakan kebiasaan operator radar. Mereka tahu kapan radar pertahanan udara S-300 buatan Rusia itu dimatikan untuk perawatan, dan kapan operatornya sedang pergantian shift. Celah-celah kecil inilah yang dicatat dan dikumpulkan menjadi satu rencana penyerangan yang presisi. Kembali ke malam kejadian. Tanda-tanda serangan sebenarnya sudah muncul beberapa jam sebelum helikopter mendarat, lewat sebuah perang siber yang sunyi. Tiba-tiba, lampu-lampu jalan di distrik sekitar Fortiuna mati total. Jaringan listrik lokal diretas dan dipadamkan oleh unit siber militer Amerika Serikat. Tujuannya jelas, menciptakan kegelapan total untuk memberi keunggulan mutlak bagi pasukan khusus Amerika yang menggunakan peralatan night vision canggih. Dalam gelap gulita, pasukan Delta Force adalah raja, sementara pengawal Maduro buta total. Pukul 1.56 pagi, kesunyian di Caracas pecah. Bukan oleh suara helikopter, tapi oleh gelombang kejut yang menggetarkan kaca-kaca jendela di seluruh kota. Langit malam tiba-tiba diterangi oleh kilatan cahaya, diikuti suara ledakan masif yang susul-menyusul. Ini bukanlah invasi darat, ini adalah fase pembukaan yang disebut SEAD, atau Suppression of Enemy Air Defenses. Sebelum satupun sepatu tentara Amerika menyentuh tanah, Angkatan Udara AS harus membohongi dan membutakan sistem pertahanan udara Venezuela. 150 pesawat tempur, termasuk jet siluman F-35 dan F-22 Raptor, meluncurkan serangan rudal anti-radiasi yang presisi. Mereka menghantam baterai pertahanan udara di pangkalan udara La Carlota dan titik-titik radar strategis di sekitar pegunungan Caracas. Dalam hitungan detik, mata militer Venezuela dicungkil paksa. Sistem komunikasi militer Tetra yang menjadi tulang punggung koordinasi para jenderal Maduro mendadak mati total akibat serangan elektronik jamming.
Komandan pasukan loyalis berteriak di radio yang hanya mengeluarkan suara gemersik statis. Langit Caracas pada detik itu resmi menjadi milik Amerika. Pukul 2:01 pagi, di bawah perlindungan kekacauan serangan udara tersebut, unit hantu mulai bergerak masuk. Resimen penerbangan operasi khusus ke-160 yang dijuluki The Night Stalkers terbang masuk dari arah Laut Karibia. Mereka tidak terbang di ketinggian normal. Pilot-pilot gila ini menerbangkan helikopter MH-47 Chinook versi siluman dengan teknik Nap of the Earth. Mereka terbang kurang dari 30 meter di atas permukaan laut, bermanuver di antara celah-celah lembah untuk menghindari sisa-sisa radar yang mungkin masih aktif. Target mereka bukanlah istana Presiden Miraflores yang megah, tapi kosong. Target mereka adalah Fortuna, tempat di mana anjing peliharaan Maduro terdeteksi sore tadi. Di dalam perut helikopter itu duduk para operator Delta Force, pasukan tier 1 yang sama yang memburu pemimpin ISIS. Mereka diam, tenang dan memantau situasi lewat kacamata penglihatan malam 4 lensa yang membuat dunia terlihat hijau fosfor. Mereka tidak datang untuk mengetuk pintu, mereka datang untuk merobohkannya. Pukul 2:15 pagi, helikopter melakukan pendaratan keras di halaman kompleks Fortuna, dan seketika itu juga neraka bocor. Laporan resmi yang dirilis Pentagon dan kesaksian warga sekitar mengonfirmasi satu hal. Ini bukanlah penangkapan yang mulus seperti di film-film. Ini adalah perang jarak dekat yang brutal. Pasukan pengawal khusus Maduro yang merupakan campuran dari Garda Nasional Venezuela dan agen intelijen terlatih Kuba melakukan perlawanan sengit. Mereka sadar jika Maduro jatuh malam ini, hidup mereka juga akan berakhir. Senapan mesin menyala dari balkon lantai 2 dan pos-pos penjagaan. Suara ledakan granat dan rentetan senjata otomatis terdengar hingga radius 2 km. Namun Delta Force memiliki keunggulan teknologi yang tidak adil. Dengan kegelapan total akibat pemadaman listrik sebelumnya, operator Delta Force bisa melihat musuh dengan jelas, sementara pengawal Maduro menembak membabi buta ke arah suara baling-baling. Pertempuran berlangsung sekitar 15 menit dengan intensitas tinggi. Laporan investigasi Washington Post kemudian mengonfirmasi bahwa angka korban jiwa sangat mencengangkan. Sekitar 75 orang tewas di pihak loyalis malam itu. Sebagian besar adalah pasukan pengawal Kuba yang memilih bertempur sampai mati daripada menyerah. Di pihak Amerika tidak ada korban jiwa, meski 7 operator dilaporkan terluka akibat serpihan ledakan dan tembakan. Pukul 2:30 pagi. Pintu utama kediaman pribadi presiden diledakkan dengan breaching charge. Tim Alpha merangsak masuk, menyapu ruangan demi ruangan dengan kecepatan dan kekerasan yang terukur. Mereka sampai di kamar utama, pintu didobrak, dan di sanalah dia. Sosok yang selama ini garang berpidato menantang dunia barat di televisi, kini ditemukan dalam keadaan bingung dan terpojok. Nicolas Maduro tidak mengenakan seragam militer kebesarannya. Dia hanya mengenakan setelan baju olahraga atau tracksuit berwarna abu-abu. Di sampingnya, istrinya, Cilia Flores, terlihat gemetar ketakutan. Tidak ada negosiasi, tidak ada pembacaan hak-hak tersangka layaknya polisi menangkap pencuri. Operator Delta Force langsung membanting target ke lantai. Tangan mereka ditarik paksa ke belakang dan diikat kuat dengan zip ties plastik. Kepala mereka langsung ditutup dengan kain hitam atau hood untuk disorientasi. Detik berikutnya, operator radio mengirimkan satu frasa kode ke markas komando di Washington. Jackpot secured. Paket utama sudah ada di tangan. Pukul 3:29 pagi. Ini adalah fase yang paling kritis, ekstraksi. Seluruh kota Caracas sudah terbangun. Sirine darurat meraung-raung di setiap sudut kota. Sisa-sisa loyalis militer dan milisi bersenjata mulai bergerak mengepung lokasi Fortuna. Jika helikopter terlambat terbang 1 menit saja, mereka bisa terperangkap di darat dan dikepung oleh ribuan tentara marah. Tapi pasukan Amerika bergerak lebih cepat. Helikopter Night Stalker sudah kembali mengudara, membawa kargo manusia senilai total puluhan juta dolar itu menjauh dari daratan Venezuela yang sedang terbakar. Mereka menerobos kembali kegelapan, memacu mesin hingga batas maksimal menuju laut lepas. Tepat pukul 3:29 pagi, Pentagon mengonfirmasi status fit wet. Istilah militer yang artinya helikopter sudah berada di atas air, aman dari jangkauan darat. Maduro didaratkan di geladak kapal serbu amfibi USS Iwo Jima yang sudah siaga di perairan internasional. Di atas kapal perang baja itulah, status Nicolas Maduro resmi berubah selamanya. Dari seorang presiden yang berkuasa mutlak menjadi tahanan federal Amerika Serikat. Pagi harinya, dunia gempar.
Bukan oleh pidato kenegaraan, tapi oleh satu foto yang bocor ke publik. Foto Nicolas Maduro duduk pasrah di atas kapal perang, masih mengenakan baju olahraga abu-abunya dengan mata tertutup kain. Foto itu menjadi bukti visual bahwa era Chavismo telah berakhir dalam semalam. Operasi Absolute Resolve membuktikan sebuah realitas baru yang mengerikan bagi para diktator dunia. Tidak peduli seberapa tebal dinding istanamu, seberapa banyak pengawalmu, atau seberapa keras retorikamu. Jika kombinasi intelijen digital, penyadapan siber dan pasukan khusus tier 1 sudah bekerja, tidak ada tempat sembunyi yang aman. 75 nyawa melayang, satu rezim runtuh, dan semua itu terjadi kurang dari waktu yang Anda butuhkan untuk menonton satu pertandingan sepak bola. Sejarah baru saja ditulis ulang dengan tinta darah dan bahan bakar jet. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang terjadi selanjutnya pada Venezuela?